Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas di materi ini di implementasi strategi pemasaran program kesehatan, ya, di mana eh, ada pastinya dalam strategi ini ada hambatan ya, sehingga kita akan membahas strategi perencanaan implementasi, hambatan, dan juga evaluasi strateginya ya. Nah, kita review lagi ya. Eh, Pemasaran program kesehatan itu ya menggunakan prinsip-prinsip pemasaran sosial karena memiliki dampak sosial. Tujuannya untuk mendorong perubahan perilaku yang mendukung kesehatan individu dan masyarakat secara berkelanjutan. Jadi perilaku masyarakatnya itu tidak berubah hanya ketika ada program aja, tapi bisa berkelanjutan. Nah, tentunya bukan cuma promosi ya, tapi dengan komunikasi, edukasi, ya, supaya audiens atau sasaran masyarakat juga bisa memotivasi, sehingga terjadinya lah perubahan perilaku yang berkelanjutan. Nah, kenapa penting? Karena perlu ya, karena apa? Kita memberdayakan masyarakat supaya masyarakat bisa berpartisipasi hingga 3 hingga 5 kali lipat. Nah, juga kita bisa membantu alokasi sumber daya yang terbatas secara efisien dan meningkatkan atau memperkuat kepercayaan publik. Nah, di sini ada tahapan perencanaan. Keempat, pertama kita eh, analisis situasi dulu, ya. Analisis situasi, lalu kita segmentasi sasaran, lalu kita tetapkan tujuan SMART dan bauran pemasaran. Nah, nah ya, jadi misalnya ini kita lihat misalnya kita analisis situasi dulu, gimana kita cek nih kondisi internal dan eksternal sebelum program dijalankan, ya. Nah, di sini kita lihat analisis kondisi kesehatan masyarakatnya, perilaku sasarannya, ya. Di masyarakat perilakunya mereka gimana sih? Terus ketersediaan sumber dana dan sumber daya manusia dan dananya, hambatan budaya, juga media komunikasi yang digunakan. Nah, misalnya di puskesmas terdapat masih rendah nih cakupan imunisasi campak desa terpencil. Kenapa? Setelah dianalisis, oh orang tuanya takut anak demam setelah imunisasi. Mereka juga eh, dapat informasi hoax yang beredar di WhatsApp atau lokasi pelayanannya jauh, tokoh agama belum dilibatkan. Nah, sehingga harus fokus pada edukasi keamanan vaksin dan pelibatan tokoh masyarakat. Segmentasinya siapa? Nah, supaya kita cek nanti dari demografis, usia, pendidikan, pekerjaan, geografis, desa, kota, psikografis, nilai keyakinan, dan perilaku kebiasaan kesehatannya. Kalau tadi kasusnya cakupan imunisasi rendah, ya kan, berarti segmentasinya siapa? Ibu kan. Nah, kita lihat orang tuanya. Usianya di sini ibu tuh apakah ibu muda, umur 20 tahunan udah jadi ibu, pendidikannya gimana, pas sampai SMP saja, pekerjaannya. Terus oh ini di desa. Terus mereka nilai keyakinan gimana kalau diimunisasi? Apa mereka menganggap itu haram atau
mereka nggak percaya. Nah, terus kebiasaan kesehatan gimana? Apakah memang masih apa ya? eh, Kalau dia anak demam setelah vaksin, apa nanti dikasih apa jampe-jampe seperti apa atau nggak perlu diimunisasi karena dikasih air tajin dan sebagainya. Nah, kita harus tahu ya secara segmentasinya. Nah, berarti eh, kita harus media yang digunakan apa? Penyuluhan secara langsung, ya. Terus kalau mau menggunakan media, kita bikin media yang baik iklannya dan WhatsApp grup misalnya di wilayah tersebut kita libatkan tokoh masyarakat dan tokoh agamanya, ya. Terus penetapan tujuan kita pakai SMART, ya. S spesifik, M-nya measurable, ya, dapat diukur, achievable, dapat dicapai, relevan, lalu T-nya time bound, ya. Nah, misalnya tadi kasusnya cakupan imunisasi, ya. Nah, kalau di SMART-nya kita pikirin tuh spesifik. S, tujuan harus jelas dan spesifik apa, ya. Measurable dapat diukur keberhasilannya, achievable realistis, relevan sesuai kebutuhan dan masalah kesehatan, dan time bound memiliki batas waktu yang jelas, ya. Hmm, nah, misalnya kasusnya konsumsi tablet darah deh, ya. TTD, tablet tambah darah pada remaja putri yang masih rendah. Nah, kita punya nih data awal. Oh, remaja putrinya 1.000 orang. Tapi yang rutin mengkonsumsi cuma 450. Berarti cakupannya baru 45%. Akhirnya, banyak remaja mengalami anemia. Karena yang eh, 55%-nya belum mengkonsumsi. Konsentrasi belajar menurun, resiko anemia saat hamil di masa depan juga meningkat. Nah, jadi kita harus bikin tujuan yang smart. Meningkatkan cakupan konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri SMP dan SMA di wilayah kerja Puskesmas X dari 45% menjadi 75% dalam waktu 6 bulan melalui edukasi sekolah dan monitoring konsumsi mingguan. Nah, jelas kan? Sasarannya siapa? Remaja. Apa yang diinginkan? Minum tablet darah, cakupan meningkat, program yang dilakukan. Nah, jelas tuh di situ. Eh, Lokasi jelas, wilayah kerja puskesmas. Gitu. Ya. Terus miserable dapat diukur. Tadi dari 45% menjadi 75%. Ada data awal, ada target capaian, dan mudah dievaluasi. Cara mengukurnya gimana? Absensi minum. Jadi setiap minumnya di sekolah absen. Monitoring kader UKS, laporan guru, kuesioner kepatuhan, ya. Dan indikator yang digunakan, persentase remaja yang mengkonsumsi tablet tambah darah rutin 1 kali per minggu, jumlah tablet yang didistribusikan, jumlah sekolah yang aktif menjalankan program. Achievable berarti dapat dicapai, harus realistis sumber daya, waktu, tenaga, kondisi masyarakat. Nah, target dari 45% naik 75%. Realistis nggak? Masih ya dalam 6 bulan. Kenapa realistis? Ada dukungan sekolah, tablet tersedia, ada guru KS, dan edukasi dapat dilakukan rutin. Gitu. Sehingga contohnya apa namanya? Sehingga
itu bisa realistis kalau sampai 100 bulan, 100% bisa nggak dalam 1 bulan? Nah, itu tidak realistis. Kenapa? Karena itu sulit tercapai karena perubahan perilaku membutuhkan waktu, ya. Ada hambatan kepatuhan, orang tuh nggak patuh rutin, gitu ya. Relevan itu apa? Kenapa? Masalah utama remaja tinggi, kepatuhan minum obatnya rendah. Nah, sehingga relevan. Program ini bisa membantu mencegah anemia, mendukung kesehatan reproduksi, dan mendukung program nasional penurunan anemia remaja. Gitu. Terus time bound, ada batas waktu tadi 6 bulan gitu. Supaya apa? Ada target waktu, memudahkan monitoring, dan mempermudah evaluasi keberhasilan. Nah, dalam 6 bulan ngapain aja? Sosialisasi sekolah, distribusi tablet, lalu bulan ketiganya monitoring kepatuhan, bulan keempatnya edukasi ulang, bulan kelimanya evaluasi sementara, bulan keenamnya evaluasi akhir. Gitu. Nah, supaya tercapai tujuan SMART tadi, nah, edukasi dengan materi, manfaat, bahaya, cara minum, lalu medianya juga, poster, video TikTok, ya, Instagram sekolah, penyuluhan kelas, terus juga hmm, tadi kan edukasi ya. Yang kedua, pelibatan sekolah. Gimana peran sekolah, jadwal minum TTD, ya, tablet tambah darah bersama, monitoring guru UKS, dan pencatatan kepatuhan siswa. Lalu monefnya juga daftar hadir konsumsi, laporan mingguan, lalu evaluasi survei pengetahuannya, pengukuran cakupan, dan pemeriksaan HB bila memungkinkan. Dan hambatan yang mungkin terjadi, remaja takut efek samping, tablet yang nggak pahit, kurang dukungan sekolah, hoax di media sosial. Hambatannya mereka itu takut mual. Oke, kalau takut mual, minum setelah makan. Tabletnya pahit, eh, dampingan, minum. Setiap minum didampingi guru misalnya. Dukungan sekolah rendah, nah koordinasi kepala sekolahnya yang tertinggi, gitu ya. Hoax, nah edukasi digital dan klarifikasi, tuh ya. Sehingga nanti kita bisa dapat KPI-nya, indikator keberhasilan. Gimana output, jumlah sekolah yang menjalankan program, jumlah tablet darah yang dibagikan, jumlah penyuluhan dilakukan, lalu KPI outcome-nya gimana? Presentase remaja rutin minum, peningkatan pengetahuan anemia, dan KPI dampak gimana? Penurunan anemia remaja, dan peningkatan cash pro remaja. Nah, begitu ya untuk pengukuran SMART-nya. Dan di sini ya, eh, tadi saya langsung kasih contoh kasus ya. Nah, ini kapasitas SDM, anggaran infrastruktur, rekam jejak, juga secara eksternal. Tadi ya, EPID, kebijakan dan regulasi yang berlaku, kompetitor dan mitra potensial. Audiens ya, jadi harus sesuai dengan kebutuhan kesehatan. Jadi kita tadi persepsi dan perilaku sasaran, hambatan dan motivasi, dan saluran komunikasi yang paling diakses. Nah, ini kita tetap hmm, tambahan nih dari 4P, 7P ditambah lagi jadi 8P, yaitu partnership. Ya. Yang 4P kan produknya, price-nya, place, promotion. Ditambah people, orang-orangnya, terus prosesnya, ya, physical evidence. Lalu ditambah lagi partnership atau kolaborasi pemangku kepentingan. Ya, dan misalnya yang ini ya, ini contoh kasusnya. Hmm,
kita pakai contoh yang ini aja ya. Apa namanya? Sampai tambah daerah pada remaja tadi. Produknya apa? Tadi program penurunan anemia pada remaja. Ya, jadi minum tablet penambah darah. Itu produk. Price-nya itu bisa bisa berupa biaya atau hambatan. Kan gratis. Berarti hambatan, males, gak patuh. Tuh hambatan ya, sama dengan price. Place di mana? Di sekolah. Promosi caranya gimana? Tadi dengan poster kah, media sosial kah, WhatsApp sekolah gitu. People, petugas kesehatan dan kader dari misalnya kader di sekolah sama remaja, guru pendamping ya kan. Prosesnya, nah, seperti tadi ya alurnya, prosedurnya dan physical evidence, bukti fisik program. Jadi berapa biaya berapa jumlah tablet penambah darah itu yang disalurkan, yang dikonsumsi gitu. Dan partnershipnya, kemitraan dengan tokoh masyarakat, sekolah, gitu. Nah, seperti itu ya kalau dikaitkan. Nah, ini tadi ya segmentasinya ya. Nah, primer, sekunder, tersier ya. Dari penjelasannya kita lihat. Nah, hambatannya juga ini dilihat dari hambatan utamanya apa sih di dalam masyarakat tersebut, dalam program tersebut, ya. Apakah sumber dayanya, budaya sosial, hambatan dan birokrasi regulasi, dan disinformasi atau penyebaran informasi kesehatan yang keliru. Bisa juga hambatan dalam kapasitas internal tim itu sendiri ya, bagaimana diperlukannya pelatihan yang terstruktur, membangun budaya data. Jadi kalau ada data, semua di sistem pengumpulan. Jadi sudah tidak manual. Dan kemitraan strategis. Jadi bisa melibatkan apa? Sekolah kan ada duta remaja anemia tuh. Kalau memang bisa berkolaborasi, bermitra dengan kampus terdekat di area sekolah, kan biasanya mahasiswa ada pengmas. Nah, ya. Jadi nanti mahasiswa itu yang mengedukasi siswa di sekolah tersebut. Ya, nah, ini dalam matriks hambatannya. Ya, dilihat dari jenis hambatan, faktor penyebab, dampak potensial, dan strategi mitigasinya. Nah, ini bagaimana dalam evaluasinya? Nah, bisa dilihat dengan kerangka evaluasi program dengan 3 dimensi waktu dari mulai evaluasi formatif, ya uji materi, pesan, uji coba kelompok kecil dulu, terus evaluasi proses dipantau, gimana nih udah sesuai rencana belum, udah menjangkau audiens tepat belum, dan outcome dan dampaknya. Ukur perubahan pengetahuan perilaku. Makanya ukurnya 6 bulan aja dulu tuh, gitu. Naik nggak cakupan konsumsi penambah tablet darahnya, gitu kan? Nah, dilihat dari tadi ya penjelasannya, sehingga nanti dari jangka pendek diharapkan bisa berkelanjutan. Itu. Baik, Bapak Ibu. Saya akhiri pertemuan hari ini. Nanti ini masuk ke tugas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.